Saya pun berpikir, ini umat siapa? Kan gitu. Akhirnya bagaimana? Selesai ceramah, saya pun pulang. Seminggu kemudian ketemu ibu-ibu di Amplas yang dengarkan ceramah saya tentang Maulid kemarin. Diceritakan sama kawannya, aku kemarin ketemu sama Ustaz. Ustaz yang mana? Saya lupa memperkenalkan diri. Akhirnya disebutkan lah. Makanya saya takut saya perkenalkan nama saya Haji Maulana Syarifuddin, supaya nanti kalau ketemu enggak kayak ibu yang saya jumpai di Amplas itu. Wallahu a'lam, begitu aja lah ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para kiai, para ustadz, tuan guru, hadirin hadirat semuanya, mengingat waktu yang tak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai kaji kita di dalam waktu yang tak panjang ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kalian kepada rasul. Nabi mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u, hendaklah kalian menjadi orang yang mengikut, jangan berbuat bid'ah. Dalam hadis disebut hendaklah kalian mengikut, jangan bid'ah. Begitu. Jadi bukan disebut ati'u wala tabtadi'u, tidak. Ya. Bukan ati'u, taatlah kalian, jangan bid'ah, bukan begitu. Tapi hendaklah kalian mengikut, jangan bid'ah. Itu kata Nabi. Artinya apa? Kita wajib menjadikan Quran itu sebagai dalil utama dalam beragama. Yang kedua, kita juga wajib menjadikan hadis itu dalil yang kedua dalam beragama. Alhamdulillah, kita sepakat dengan Wahabi. Quran sebagai dalil, sebagian tapi sebagian lain kurang ajar juga. Yang pertama sepakat kita Al-Quran sebagai dalil. Yang kedua kita sepakat hadis sebagai dalil. Lalu di mana letak salahnya Wahabi? Di mana letak salahnya Wahabi? Letak salah Wahabi ini ketika Nabi mengatakan wala tabtadi'u,
jangan kalian berbuat bid'ah. Ittabi'u, hendaklah kalian mengikut, jangan bid'ah. Di sini salah Wahabi. Dia pakai Al-Quran, dia pakai hadis, tapi tidak ikut Nabi dalam menggunakan Quran dan hadis. Kita beri contoh. Ya, Nabi mengajarkan kita cerdas terhadap menyelesaikan kasus baru. Nabi melihat Yahudi puasa 10 Muharram. Apakah Nabi mengajarkan kepada kita lana a'maluna walakum a'malukum? Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian? Tidak. Ternyata Nabi bertanya, Yahudi, kenapa kau puasa hari ini? Jawaban Yahudi apa? Ini Asyura, ini hari agung. Dulu Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun di 10 Muharram. Fir'aun ditenggelamkan di 10 Muharram itu. Nah, Musa setiap kali 10 Muharram dia kenang. Artinya Musa bikin haul. Musa bikin haul. Nabi ya, mengambil alasan Musa, walaupun Musa itu bukan, mengambil alasan Yahudi, walaupun Yahudi itu bukan Islam. Nabi ambil alasannya. Jadi Nabi nanya alasan. Cocok alasannya, apa kata Nabi? Kalau begitu kami yang pantas mengamalkannya, bukan kalian. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW ajarkan puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Cuman waktu umat Islam puasa 10 Muharram, bukan berarti Yahudi pray. Yahudi puasa, Islam puasa, maka terjadi tasyabbuh. Bagaimana Nabi mengajarkan umat cerdas untuk menghilangkan tasyabbuh? Bukanlah Nabi menghilangkan bentuknya, tuan-tuan, tetapi Nabi mengajarkan beda harinya. Yahudi sehari, kita 2, bentuknya sama. Maka di sini kurang ajar Wahabi. Kenapa? Dia membuat beda, harus buang bentuk. Di sini dia tidak ikut Rasulullah. Nah, ini Rasul terhadap sesuatu tanya alasan. Ini yang orang luar, yaitu Yahudi. Nah, bagaimana Rasulullah terhadap orang dalam? Orang dalam sahabat. Ternyata orang dalam sendiri melakukan amalan yang tidak pernah diamalkan oleh siapapun dimanapun, yaitu sahabat baca kulhu. Setiap sholat kulhu. Tak ada orang lain mengamalkan itu. Nabi pun tidak. Dilaporkan kepada Rasul, Rasul sama sikapnya. Bagaimana kepada Yahudi tanya alasan, begitu juga kepada orang dalam sendiri tanya alasan. Apa jawaban sahabat ini? Simple. Apa jawabannya? Aku cinta dengan kulhu. Simple kan? Nggak digoreng. Beda sama Wahabi. Kalau Wahabi goreng. Ya, kita meneruskan. Kenapa kau baca aku cinta dengan kulhu? Karena simpel jawaban sahabat ini. Nabi pun jawabannya simpel. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu itu memasukkan kau ke dalam surga. Coba kalau Wahabi, kenapa kau baca Yasin malam Jumat? Aku cinta dengan Yasin. Apa kata Wahabi? Berarti kau nggak cinta dengan Al-Bulugh, nggak cinta dengan Al-Baqarah. Digorengnya. Memang sekarang cendol, ya payah laku. Gorengan yang gampang lah. Aku cinta dengan kulhu. Apa jawaban Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kulhu itu memasukkan kau ke dalam surga. Nah, ini 2 kasus. Nah, Rasulullah uswatun hasanah apa enggak? Uswatun hasanah. Berarti kita wajib ikut Nabi. Kalau menemukan kasus baru, cobalah kita ittabi'u wala tabtadi'u. Ikut Nabi, jangan bid'ah. Nah, Wahabi di sini bid'ahnya.
Nah, maulid yang pertama kali melakukannya siapa? Siapa yang pertama kali melakukannya? Syiah. Nah, maka kata Wahabi, kau jangan ikut maulid, nanti jadi Syiah. Ya udah, akhirnya nggak ikut maulid, jadi Wahabi. Sama-sama sesat. Ya. Ya kan? Kau jangan ikut maulid, jadi Wahab. Jadi Syiah. Akhirnya nggak ikut maulid, jadi Wahab. Dua-duanya sesat. Oke. Kalaulah Wahabi ikut Nabi tidak bid'ah, terhadap Yahudi Nabi tanya alasan, terhadap sahabat Nabi tanya alasan, apa salahnya kau tanya kepada orang yang bikin maulid alasannya apa? Bukan nengok orangnya siapa. Mudah-mudahan ada Wahabi. Kenapa kau bikin maulid? Sedangkan Rasul tak bikin, sahabat tak bikin, tabi'in tak bikin, tabi'ut tabi'in tak bikin. Kenapa kau bikin maulid? Tanya Allah. Ini kalau ada jawaban yang Rasul bikin, kita tidak menafikan yang jawaban itu. Ini kita bikin jawaban versi yang ini. Apa jawabannya? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Ini alasan kenapa dibikin maulid. Nabi Muhammad kata Allah teguhkan hatinya. Caranya gimana? Allah ceritakan kisah Rasul sebelumnya. Itu Nabi yang hatinya dari seluruh hati Nabi yang paling baik, apalagi kita. Bagaimana caranya? Kenapa zaman itu dibikin maulid? Karena pada zaman itu manusia tak cinta kepada Nabi. Sebabnya mereka hanya kenal nama, tetapi tidak kenal sejarah yang sesungguhnya. Bagaimana hati bisa dirubah menjadi cinta, sedangkan sejarah nggak ngerti. Ada Sudin, pendatang baru. Saya geng kampung pada zaman itu. Saya bertumbuk sama Sudin di pinggir pantai, cekek-cekekan 6 kali kami berantem. Seri, bahaya ini. Bisa kalau menang dia bisa jadi ketua geng, kan ajab ini. Sehingga bencilah saya kepada Sudin. Saya tahu nama tapi nggak tahu siapa dia. Yang jelas dia musuh saya. Tiba-tiba Sudin datang bawa piring ke rumah kami. Assalamualaikum Wak, bilangkan emak saya. Assalamualaikum. Keluar emak ke depan pintu, dilihat Sudin. Ada apa Den? Wah, ada nasi. Wah, aku belum makan dari pagi. Ya Allah, kata mak, Den, kasihan aku nengok kau. Udah, ayo masuk ke rumah, masuk. Ada nasi. Wah pun baru gulai bawang tadi ini sama ikan 9. Ayo makan. Mak, saya bilang, itu kepala 9 sama bawang yang kasih Sudin, karena saya benci sama dia. Apa kata mak? Jangan dengarkan cakap dia, musang itu. Dimusangkan mak saya, sedih kali saya. Udahlah Sudin diterima, mak saya dimusangkan. Akhirnya berangkatlah saya jumpai Tuk Dolah. Tuk Dolahnya Tuk saya. Menangislah saya di depan Tuk Dolah. Tuk nanya, kenapa kau nangis? Saya ceritakan kisah saya dengan Udin dan mak tadi. Apa kata Tuk? Udin mana? Saya ceritakanlah. Berarti kau kenal? Nggak kenal Mas Udin? Ya kenal lah, 5 kali kami dah berantem. Apa nggak kenal? Berarti kau nggak kenal kalau berantem. Kenal tuh. Berarti kau nggak kenal. Nggak apa? Kenal. Sini ku ceritakan dulu. Saya lagi benci-bencinya kepada Sudin 1005%. Apa ada itu angka segitu? Pak polisi lah tahu itu. Nah, sini ku ceritakan, kata Tuk. Itu dulu kata Tuk. Atuknya Sudin itu sama aku. Karena ini atuknya Tuk saya.
Itu atuknya Sudin tuh. Beda usia kami waktu itu, aku umur 8 tahun, atuknya Sudin dah 15 tahun. Jadi kemana-mana pergi kami bersama. Aku dulu orang susah, atuk Sudin itu banyak duitnya. Aku nggak pernah berjajan kalau nggak dijajankan atuknya Sudin. Itulah hebatnya. Marah saya yang 1005% sekarang tinggal 600 Pak. Karena selain kenal nama, sekarang udah kenal sejarahnya. Begitu juga dulu ayahmu, dia nama ayahmu itu kawan akrab. Ayahmu dulu orang susah. Ayahnya Sudin itu yang senang. Waktu ayahmu dulu melamar makmu, untung ada ayah Sudin jual kambing 6 ekor. Jadilah kau menikah, ayahmu tadi nikah sama makmu. Lahir 2 tahun. Tinggal 100 limpul Pak. Tinggal 100 limpul. Jangan cepat kali dikurangi. Lahir kau kemarin sakit parah, tak ada uang ayahmu. Ya, itu ayahnya Sudin itu sehat kok. Begitulah jasa keluarganya maka ini, supaya kau tahu ya. Bilangkan saya tunjuk-tunjuk begini. Cuman nasib berkata lain. Pas kebakaran dia berangkat kemarin ke Pekanbaru, tabrakan, kami pikir mati semua. Makanya udah kami tahlilkan. Bikin bid'ah juga kata wali kan? Udah kami tahlilkan, kami pikir mati semua. Tiba-tiba Sudin tadi pulang, dialah yang selamat. Nggak selesai ya tuh ini tadi bercerita tentang Sudin, lari saya ke rumah, saya panggil mak, masih ada kepala 9 dari satu lagi mak, masih, udah kasihkan aja Sudin, kasihkan Sudin. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hati. Ustaz, kata Wahabi, berarti lebih hebat antum menafsirkan Quran ketimbang Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tak lupa dengan ayat tersebut, tapi Abu Bakar nggak bikin maulid. Kenapa Abu Bakar dengan ayat itu tak bikin maulid, Ustaz dengan ayat itu bikin maulid? Siapa yang cerdas ini? Ustaz apa Abu Bakar? Ditunjukkannya pauknya Wahabi itu. Untuk apa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bikin maulid dengan ayat wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Untuk apa sahabat bikin maulid yang di dalamnya dikisahkan tentang rasul agar hati menjadi teguh, sedangkan sahabat hari-harinya pun bersama rasul. Iya Ustaz, tabi'in kan nggak bersama Rasul, tabi'in kan nggak juga. Kenapa mereka nggak bikin maulid? Dalilnya sama. Untuk apa mereka bikin maulid yang di dalamnya diceritakan tentang Rasul agar hati menjadi teguh, sedangkan tabi'in dan tabi'in masa yang sangat teguh-teguhnya hati mereka kepada Rasulullah. Ayat ini ada yang diamalkan saat itu, ada yang diamalkan nanti. Apa kata ayah saya nak? Alhamdulillah, kulatih kau selama setahun ini, tiap pagi kau bisa bangun subuh. Aku tak mau anak-anakku tak bangun subuh. Maka karena kau sudah bisa terlatih bangun subuh, karena aku bersama emakmu akan berangkat ke Jakarta selama 15 hari, maka beban ini kutitipkan ke pundakmu supaya tiap pagi kau bangun adikmu sembahyang subuh. Dan ini amanah, kalau tidak kau jalankan kau durhaka pada orang tua. Iya ya, siap, saya terima amanah ini. Pulang ayah dari Jakarta, tanya nak, apa amanah ayah kemarin? Bangunkan adik sembahyang subuh. Ada kau bangunkan? Nggak ada ayah. Kurang ajar, ayah marah. Sekalipun tak ada, tidak ya. Ayah marah ya, jangan marah dulu. Apa aja jangan marah, ayah marah kali ya. Tenang dulu. Bagaimana aku mau bangunkan adik sembahyang subuh pagi, bangun subuh, sedangkan bangunnya duluan di. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka wajar surat Yunus ayat 100 mengatakan Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan otaknya. Maka saya katakan kepada teman Wahabi yang bawa berotak. Dah. Ustaz, kata Wahabi, itu buktinya Mekah Madinah nggak bikin maulid. Ini habis cakap saya. Itu pula dikaitkan Mekah Madinah nggak bikin maulid. Habis cakap saya. Saya jawab, untuk apa Mekah Madinah bikin maulid? Yang tujuannya diceritakan tentang Rasul agar hati mereka teguh. Sedangkan Mekah Madinah dua negeri napak tilas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sini bejat pergi umroh nengok Mekah nggak payah cerita maulid, nangis deh. Ya, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma timbul pertanyaan, maulid ini peringatan apa perayaan? Allah mengatakan wazakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, kepada hari-hari Allah. Rasulullah menafsirkan hadis dari Ubay bin Ka'ab, riwayat Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi. Apa itu? Sehingga diambil oleh Ibnu Hajar Al-Hitami dan Asqalani. Apa itu? Jadilah makna ayat, ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah. Kalau begitu, ya wajarlah maulid ini diperingati. Kenapa? Karena kelahiran Rasulullah adalah karunia terbesar dan nikmat terbesar. Maka ini peringatan. Cuman gini Ustaz, kata Wahabi. Cobalah Ustaz pikir. Begitu maulid mulai jam 8:30, aku masuk kamar baca Quran. Selesai maulid jam 12 dapat 5 juz aku baca Quran. Orang yang maulid tadi nggak baca, pahalanya besar aku apa yang bikin maulid. Gitu dia, hitung-hitungannya gitu. Kemana yang jawabnya? Mana besar pahalanya? Kenapa gitu? Aku suka yang logika-logika aja. 2 tambah 2 pasti 4. Nggak ada 4,5 lebih dikit, nggak ada. Baca Quran 1 huruf 10. Nah, kalian kan ikut maulid, duduk, ketawa. Aku selama kalian duduk maulid dapat 5 juz. Kata Nabi 1 huruf 10. Pahalanya mana besar? Aku apa kalian? Iya. Nek ngono ya susah. Nah, iya. Nah, ada Sudin. Jadi Sudin ini tadi bilang, Tok, kasihlah pekerjaan, Tok. Kerjaan apa? Ya apa aja lah pokoknya kerjaan. Aku nggak ada kerjaan. Ya udah, ini halaman rumah kau sapu, kau rumputin. Itu ada pos di pagar itu, kerjamu buka tutup pagar. Jadi satpam buka tutup pagar. 1 halaman cabut rumput. Gajimu 3,5 juta per bulan. Oke, jelas. Siapa yang baca Quran 1 huruf pahalanya 10. Berarti yang ini jelas kan? Kerjanya ini 3 macam, gaji 3,5 juta. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar juga, bagus kerjanya Sudin. Bulan ketiga hebat kerjanya. Bulan keempat cucu Tok Dolah ini tadi keluar dari rumahnya ke depan pagar. Umur cucunya tadi 2 tahun 2 bulan. Kepleset di samping pagar. Saya tanya, Din, kenapa nggak kau angkat cucu atuk itu? Oh bang, nggak ada dalam kontrak janji. Pertanyaannya, bulan depan masih sambung nggak kerja Sudin? Ada yang tak tercatat tapi tak ternilai, Pak. Tidak semuanya harus masuk catatan. Tak tercatat tapi tak ternilai. Ya. Ustaz, ku tengok orang maulid ini kan dia bersenang-senang ya, gembira-gembira. Sedangkan kita kan harus fokus. Ini bukan bab ibadah, ini bab gembira.
Kemarin ada si Leman, gembira dia, pegangnya satu aqua gini. Ha 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 ha. Kenapa kau gembira kan Iman? Ini aku dikasih Waudin tua. Gembira terhadap tuh dosa nggak? Dosa nggak? Ya dosa. Gembira terhadap maksiat. Ini kita gembira terhadap Rasulullah. Babnya bukan bab ibadah, ini bab gembira. Fabidzalika falyafrahu. Makanya kalau ada orang selawat, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Aduh cepat. Ya Hanana, ya Apa kritikan Wahabi? Ustaz, ada yang tidak logika di benakku, kata Wahabi. Waktu orang maulid ada mahalul qiyam dengan arti menghormati Rasulullah. Cobalah Ustaz pikir, Rasul kan udah wafat di Madinah, kita menghormatinya di sini. Logikanya kemana? Karena aku maunya yang jelas-jelas saja. Makanya di Medan pas diumumkan, Bapak Ibu mari kita berdiri sejenak menghormati Rasulullah, ada wak-wak ya, wak atulah duduk sebelah saya, dia nggak mau berdiri. Apa kata dia? Bukannya sakit, kalau sakit aja cerita. Alah, selawat ngapain berdiri-berdiri? Dia nggak pakai dalil waktu itu. Selawat ngapain berdiri-berdiri? Duduk kenapa rupanya? Dalam hati saya, oh tanpa dalil, oke. Ya udah, kalau duduk, kalau berdiri kenapa rupanya wak? Ya kalau duduk kenapa rupanya? Ya kalau berdiri kenapa rupanya? Ya kalau duduk kenapa rupanya? Ya kalau berdiri kenapa rupanya? Ya kalau duduk, terakhir wak catuk itu capek, saya pun capek. Apa kataku? Ya udahlah, kau berdiri aku duduk. Oh, tidak sesederhana itu waktu Rasulullah waktu disambut di Madinah, orang Madinah nyambutnya duduk apa begini? Kurasa kalau atuk tuh ada di situ, atuk saja sendiri duduk. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama Bani Aus, sedang duduk bersama Bani Aus. Begitu duduk bersama Bani Aus, datang kepala sukunya. Begitu datang kepala sukunya, mereka tetap duduk. Nabi mengajarkan adab. Ya Bani Aus, kumu ila sayyidikum. Hai Bani Aus, berdiri sambut ketua kalian. Ulama berpikir, ketua Bani Aus ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa dibandingkan Rasulullah. Itu pun disuruh Nabi berdiri menyambutnya, apalagi kepada Rasulullah. Kita kan harus sesuai perintah. Kalau perintahnya gitu ya begitu. Enggak semuanya. Enggak semuanya. Umar mau pergi umroh, ketemu Rasul di jalan kaki. Umar di atas onta. Begitu nemu Nabi sedang berjalan kaki, ya Umar nengok Nabi di bawah, ya turun Umar. Sebelum turun apa kata Nabi? Ya Umar, jangan turun. Umar milih turun apa Pak? Turun. Kata Nabi jangan turun. Kurasa kalau atuk di atas onta, kurasa nggak turun. Suruhnya lagi Nabi nariknya. Ya. Maka ada kalanya adab didahulu. Nah,
Jadi tidak sesederhana itu kita memahami Islam ini, tidak. Iyalah Ustaz, kan Rasul sudah diwafat di Madinah. Kita menghormatinya di sini. Logikanya itu nggak ketemu. Akhirnya saya salaman sama Atuk. Saya salaman, saya perkenalkan diri saya. Saya Abi Maulana. Siapa nama Atuk? Haji Leman. Haji Leman. Udah naik haji Atuk? Udah. Tahun berapa? 5 tahun yang lalu. Apa saja yang Atuk kerjakan haji? Diceritakannya lah urusan haji itu. Sampai melontar umrah. Saya tanya, Atuk dulu melempar setan? Iya. Waktu Atuk lempar ada nggak setannya itu? Karena kan Atuk pengen yang jelas-jelas. Kalau nggak jelas Atuk nggak mau. Waktu Atuk melempar setan itu ada nggak setan itu? Ya nggak ada. Waktu Nabi Ibrahim lempar, ya ada. Jadi kenapa Atuk lempar? Padahal setannya nggak ada. Masa Atuk berpikir nggak jelas? Oh, bukan begitu. Pandainya Atuk ini tadi berkias, bukan begitu. Begitu juga lah maksudnya kita pun. Kita pun ya begitu. Saya masuk ke rumah Wak Udin. Ya, begitu masuk ke rumah Wak Udin, saya sopan, saya segan sama Wak Udin. Ahmad, anak Wak Udin, kawan saya. Nah, kawan saya, Ahmad itu. Nah, Wak Udin segan saya. Assalamualaikum, duduklah saya tadi bersimpuh. Saya tanya, Mak, apa? Ayahmu mana? Ayah udah 2 minggu di Jakarta. Oh, 2 minggu di Jakarta. Mana ada sedang lagi? Oh, dia tak ada. Begitu saya tak ada rasa segan, tak ada rasa sungkan, terdengar suara gerahem Wak Udin di samping. ada, kata Wak Udin. Katanya, Mak, suara siapa itu? Suara ayah. Tapi ayah di Jakarta, itu CCTV. Ya Allah, Wak Udin di Jakarta bisa melihat kelakuan saya dari CCTV. Ya Allah, saya tanya, Rasulullah ada nggak CCTV? Ada nggak? Ada. Oh, mana mungkin? HP itu dulu belum ada, internet belum ada. Ada CCTV. Ada dalilnya? Ada. Sahih? Ya sahih. Mana dalilnya? Apa kata Nabi? Luruskan sok kalian, rapatkan, karena aku dapat melihat dari belakang punggungku. Luruskan sok kalian, rapatkan, aku dapat melihat dari belakang punggung. CCTV apa enggak itu? Mana lebih banyak kuatannya? Ya, yang Wak Udin apa yang Rasulullah? Berbaring Rasulullah di Madinah sana, bukan berarti tak tahu Nabi bagaimana perangai umat ini. Maka kalau disebut Bapak Ibu, mari kita berdiri sejenak, kita berselawat, hormati Rasulullah, jangan kayak Atuk yang tadi. Pas kejadian di Medan itu, yang herannya saya rame Pak. Yang Atuk-Atuk itu ada 6, dia nggak mau berdiri. Uak-uak ada 11, itulah kalau nggak salah. Andung-andung ada 20 gitulah. Ibu-ibu muda ada kira-kira 50. Iya, nggak mau berdiri. Nah, saya ceramai. Saya pun betul-betul marah sama dia. Akhirnya nggak betah, pindah dia dari Medan. Pindah dia dari. Maka kalau nanti mau di kapanpun di sini, kalau ada yang tak mau berdiri, itu yang saya marahi sana dulu itu. Ya, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Wahabi? Ustaz, Maulid ini kan bikin mubazir. Wah, dikaitkannya lain lagi. Mubazir. Mubazir itu apa, Pak? Ya, mubazir itu ya nggak berguna. Dia pun nggak tahu definisi mubazir. Ya saya pun nggak saya tanya itu. Mubazir itu apa, Pak? Yang nggak berguna. Udah, saya simpan aja kata-kata nggak berguna itu mubazir. Nah, duduk waktu tadi, kantong bajunya sini 1, ini 1, ini 1, ini 1, celana kantong, ini kantong, ini kantong. Saya tanya, Wak, banyak kali kantong bajuan? Ya banyak lah. Berisi semua itu? Ya enggak, cuma ini aja, itu pun cuma 7.500. Jadi yang lain-lainnya enggak pernah berisi, enggak. Berarti mau bazir lah, Wak. Ah, enggak, gitu. Kadang-kadang
Pusiang boh. 2 bulan yang lalu rame-rame di tempat wah itu ngapain? Itu pesta. Terus ya itulah mestakan adikmu di Leman. Nah, tapi terataknya kita tengok 50 meter kanan, 50 meter kiri, depan 25 meter. Ya iya. Jadi berapa habis sana itu? Mana 250 juta itu? Ya, wah, apa nggak mau banjir itu? Itu 250 juta apa aja yang dipotong? Ya sapi 10 ekor, kambing 50 ekor, ayam 500 ekor, telur ayam 1 pekak. Jadi undangan berapa? Ya undangan aja 15.000. Itu undangan 15.000, datang suami istri udah 30, tambah anak-anak ini berapa? Ya mesti banyak lah. Enggak, wah kemarin kan negoranya gini. Waktu maulid itu kan mubazir. Nah, bikin proposal, minta-minta ke masyarakat, alasannya untuk nabi, yang makannya bukan nabi. Iya, kan gitu Wak bilang. Maka sekarang saya tanya juga, kenapa Wak sampai menyiapkan uang segitu banyak? Kata Wak kan untuk apa namanya, untuk mestakan Udin. Kalau mau mestakan Leman, kalau mestakan Leman ngapain 15 ekor sapi, 2 ekor ayam kan habis Leman. Oh enggak, ya begitu maksudnya. Taunya Wak ini tadi maksudnya enggak begitu. Menurut Wak mubazir apa enggak itu segitu banyak dana? Ya enggak lah. Kenapa? Namanya pun demi anak. Di sini Wak ini enggak ngaji. Wah ini nggak ngaji demi anak, kata dia boleh. Dia lupa ayat Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka, bukan anak. Nabi hendaknya lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum, bahkan istri-istri Nabi itu adalah emak mereka, saudara-saudaraku. Tapi begini kata orang itu, orang-orang maulid itu apa yang kita lihat? Mereka terlalu mengagungkan Rasulullah, terlalu mengagungkan Rasulullah, sedangkan Rasulullah melarang kita keterlaluan. Oh begitu ya Wak ya? Iya. Kan ada, kita dilarang melewati batas. Ini kita tengok orang maulid kelewat batas. Kalau begitu, bulan depan kami membuat maulid supaya kami tak kelewat batas. Tolong Wak datang sebagai panitia, Wak tunjukkan batasnya mana supaya tidak lewat. Karena Nabi mengatakan yang di batas jangan kau lewat. Maghrib 3 rakaat batasnya, jangan bikin 4. Subuh 2, jangan bikin 3. Sedangkan maulid mana batasnya? Lalu tiba-tiba dibilang lewat. Kan peku. Saudara-saudaraku, ini akibat kita bi'u wala tabtadi'u, suruh ikut tapi enggak nih ikut. Jadi Wahabi sesatnya di sini. Coba kita baca ayat wa may yu'azzim hurumatillah. Siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah? Nabi Muhammad terhormat apa enggak? Terhormat. Lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ya udah Ustaz, aku secara pribadi kuagungkan Nabi Muhammad. Oke, tapi maulid aku malas datang. Oh, kau lupa ayat berikutnya Tuhan. Coba kau baca Al-Hajj ayat 33 ya 32. Wa may yu'azzim. Bukan yang itu lagi. Iya, siapa mengagungkan syiar Allah? Ini bukan lagi yang terhormat, bicara syiar. Karena kalau kami cuma berdua begini, apa syiarnya? Maka karena bapak-bapak, ibu-ibu rame, jadi nampak sih. Mengagungkan syiar Allah, ada ayatnya. Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hadis Ustaz, riwayat Imam Muslim mengatakan la tatruni, jangan kuagungkan aku.
Jangan kau agungkan aku. Ada ayat, ada hadisnya itu. Betul, cuma jangan kau potong. Karena Nabi mengatakan jangan kau agungkan aku. Itu nggak potong, ada ujungnya. Sebagaimana Nasrani mengagungkan Isa. Nasrani mengagungkan Isa jadi Tuhan. Kita mengagungkan Muhammad sebagai Rasul. Nah, ada orang Maulid mentuhankan. Panjang kalau mau dibahas. Bahwa sesungguhnya mereka keliru dalam beragama. Nah, cuman kadang-kadang mereka itu pintar memutar otak. Pintar memutar otak. Maka kita juga harus jelaskan nas secara otak. Allah di mana? Allah di mana? Di arsy. Ada ayatnya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Tuhan yang pengasih di atas aras istawa. Pokoknya Allah di atas aras. Ada. Nah, kalaulah begini ayatnya, di mana salahnya kami? Kita mengatakan Allah tidak bertempat. Ada juga ayatnya. Berarti kalau begitu dua-duanya betul. Kalau beda pendapat kembali ke Quran dan hadis. Wahabi kembali ke Taha ayat 5, Ar-Rahman 'alal-'arsy istawa. Kita kembali ke ayat yang lain, laisa kamitslihi wa lam yakun, dan seterusnya. Berarti dua-duanya itu kembali ke Quran. Kata Quran kalau beda pendapat kembali ke Quran. Baru kita tanya, Quran itu berapa? 6.660 ayat. Saya nggak pakai 6.660 ayat. Rinciannya 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan. Berapa? Dan 6.000. Ulang. 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 janji pahala, 1000 janji dosa, 1000 kisah, 1000 perbandingan. Sudah 6.000. 500 halal haram, 6.500. 100 doa dan tasbih, 6.600. 60 nasikh dan mansukh, 6.660. Nah, itulah Quran. Kalau beda pendapat kembali ke Quran. Nah, Quran mengatakan Baqarah 62, orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in 4. Kalau dia beriman kepada Allah hari kiamat, amalnya baik, masuk surga berdasarkan Baqarah 62. Berarti orang Kristen masuk surga. Baqarah 62. Setuju nggak kita orang Kristen masuk surga? Mana bisa nggak setuju, orang Quran bilang. Nah, maka ada paham yang seperti itu. Ustaz setuju nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak cocok. Nggak cocok gimana? Kan ada ayatnya. Kalau beda pendapat kembali ke Quran. Itu ada ayatnya. Yang kupegang juga Quran. Mana ayatnya? Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Siapa mencari agama selain Islam, agama nggak diterima. Nah, ini mana ini? Yang satu tadi kembali ke Quran Baqarah 62, yang satu kembali ke Quran Ali Imran 85. Nah, akhirnya apa? Terjadi terpecah belah. Kata Allah kalau beda pendapat kembali ke Quran supaya bersatu. Ternyata waktu kembali jadi pecah belah. Datang ustaz yang satu lagi berkata, kalian jangan bertekak, bilangkan yang kembali ke Ali Imran 85. Kau juga jangan mempertahankan pendapatmu, katanya kepada yang kembali ke Baqarah 62. Mari kita bersalam. Macam mana mengakurkan orang ini berdua? Jangan dipaksa orang ini diakurkan berdua. Cari titik masalahnya di mana. Ada si Udin sama si Leman main catur. Udin sama Leman main catur. Karena TCA milik catur 100.000, 50 uang Udin, 50 uang Leman, maka dapatlah catur 100.000. Jadi di dalam satu catur ada saham Udin, ada saham Leman. Nah, maka main catur, aman main catur ini tadi. Tiba-tiba datang Udin makan mesal Leman pakai kuda larinya lempang. Ya marahlah Leman. Den, sejak kapan kuda larinya lempang? Ya Allah, kau udah tahu apa belum? Ini 20 tahun tinggal di Brastagi, 18 ekor kuda di sana. Nggak pernah aku tengok kuda yang larinya nggak lempang. Betul nggak Udin?
Betul. Yang dimaksud Udin kuda beras tadi, yang dimaksud Leman kuda catur. Dua-dua mempertahankan. Ini sedang main kuda apa main catur? Datang Tok Dolah, sok bijak. Ngapain kalian bertekak? Ini wak, begini ceritanya bertekak. Kau salah Din, kau juga Leman salah. Mana ada kuda larinya lempang, mana ada kuda larinya Maksud Abu Atuk ini tadi kuda lumping. Yang mendamaikannya pakai kuda lumping. Semuanya salah. Begitulah seringnya terjadi antara kita dengan Wahabi. Kalaulah Wahabi tadi ikut Quran, ikut semua aturan Quran. Bagaimana Quran ngatur? Itu Baqarah 62 itu masuknya kemana? Apakah ke 1000 perintah, ke 1000 larangan kah, 1000 janji pahala kah, 1000 janji dosa kah, 1000 kisah perbandingan 500 halal haram, 100 madrasah, 60 hasil masuk? Kemana? Dilihat dulu keadaannya. Dah. Begitu juga dengan yang Wahabi tadi. Maka untuk melihat Wahabi sesat atau tidak, kita kembali ke Ali Imran ayat 7. Dia yang menurunkan Quran, kata Allah. Allah turunkan Quran, maka ayat dibagi dua. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Dah, dibagi dua. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, di sini jelas. Wa yattabi'una ma tasyabaha. Mereka mengikuti ayat mutasyabihat. Baru kita tanya, Wahabi, Allah di mana? Kita ingin mintik Wahabi, ayat mana yang dijadikannya dalil? Kalau ayat mutasyabihat dijadikannya dalil, berarti dia sesat. Kalau ayat muhkamat yang dijadikannya dalil, dia betul. Kita tanya Ustadzul Ramli, Ustadzul Ramli, Allah di mana? Kita tengok dia sesat apa enggak. Ternyata dia bilang laisa kamitslihi. Oh, berarti muhkamat. Kita tanya Wahabi, Allah di mana? Ar-Rahman berarti mutasyabihat. Berarti dia sesat. Bangun sama-sama jam 9. Bersubuh apa enggak itu? Mana bersubuh, orang bangunnya jam 9. Sudin begitu bangun jam 9 terkejut ya. Ya Allah, jam 9 belum sembahyang subuh. Waduh, sibuk dia cari air. Si Leman begitu bangun tengoknya jam 9, selum dia. Nengok Sudin, ditanya, kenapa kau gelisah? Gimana nggak gelisah? Aku belum subuh. Apa kau lupa kaji tasawuf kita? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Pakai dalil tadi, wahai jiwa yang tenang. Maka kau tengok aku ini, dah dapat aku butir tasawuf. Jam 9 pun aku terbangun, aku tetap tenang. Ini yang betul bukan yang Leman. Yang betul siapa ini? Wahai jiwa yang tenang. Kau tengok aku, semenjak kita kaji kemarin dah tenang tu. Jam berapa pun aku terbangun tetap tenang. Saya duduk samping Tok Dolah. Tok Dolah tenang. Duduk. Saya kagum sama Tok Dolah, maka duduk saya samping Tok Dolah. Gimana Tok Dolah gitu saya. Tok Dolah tenang. Saya pun tenang. Sesekali Tok Dolah nengok saya. Saya pun sesekali nengok Tok Dolah. Nah. Atuk nanya sama saya, kenapa kau tenang-tenang? Yang ikut Atuk. Kenapa kau tenang-tenang? Ikut Atuk. Atuk kenapa tenang? Saya tanya. Ya gimana nggak tenang? Makan udah, semayang udah, semuanya udah. Kau udah makan? Belum. Semayang? Jangan kau tenang, kataku. Jadi ketika Allah mengatakan wahai jiwa yang tenang, kita cek juga lah kita ini. Apa yang belum kita selesaikan. Jangan kayak yang tadi. Ini kadang-kadang gampang kali kaji tasawuf itu, wahai jiwa yang tenang. Maghrib pun tenang. Padahal Allah negor kita.
Allah tegur kita mah binatang. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan sama fawqaha. Allah tak segan menciptakan binatang itu sebagai contoh. Betul nggak? Anak ayam berapa sekali lahir? 11 ekor kali 5 induk berapa? Satu kandang. Maghrib pulang, tidur nggak maghrib di dalam kandang? Enggak. Recok nggak? Itulah hebatnya mak ayam mendidik anaknya 50 ekor lebih, nggak pernah recok walaupun nggak tidur. Anak kita berapa? 2. Maghrib tidur, enggak, recok. Nah, subuh duluan mana kamu? Makanya kadang kalau kita dibilang-bilang binatang, jangan marah. Kita kalah sama binatang. Jangan kena ayam sama babi dikalah. Babi sekali beranak berapa? 12 ekor. Nah, yang hidupin anak babi siapa? Mak babi apa ayah babi? Ayah babi open nggak sama anak babi? Suami babi lah maksudnya. Ya, kan? Coba kita tengok mak babi dididiknya anaknya. Pendidikan terhadap anak-anak babi itu luar biasa. Apa kata mak babi? Nah, kalian kan babi semua. Datang abang yang besar ngajak adik yang kecil. Kau bukan babi. Mak, masa aku bilang abang bukan babi? Babi juga nya tahu. Karena kalian babi semua, maka kalian jagalah tradisi kita. Yang mau bergaul lah sesama babi. Yang makan cara babi, supaya kebabian kita ini akhirnya apa? Dididiknya anaknya itu, dididiknya anaknya. Setahun kemudian apa yang terjadi? Jadi babi. Makanya babi palak dia nengok kita. Iya, ngadu dia ke Raja Hutan, babi. Masuk dia ke istana, permisi bos, katanya. Babi lah pula. Masuk ke rumah mana pakai salam, kan? Namanya pun babi. Babi lah pula. Masuk ke rumah mana pakai salam, kan? Babi. Yang saya bilang kan babi. Babi lah pula. Masuk ke rumah mana pakai salam, namanya pun babi. Permisi bos, ada apa? Orang-orang itu palak aja aku nengoknya. Kau jangan palak sama orang itu kan manusia itu insan sempurna. Aku palak aku nengoknya. Apa salahnya? Cobalah bos tengoklah. Kalau mereka berantem sesama mereka, kami yang disebut-sebut. Panjang kalau kita ceritakan. Cuman saya takut saya. Bisa perkenalkan diri saya. Nama saya ya Syarifuddin, kelahiran desa Pantai Cempah, kecamatan Tamiang Hulu, Pulau Tiga, Aceh Timur. Kalau sekarang pemekaran desa Pantai Cempah, kecamatan Bandar Pusaka, Aceh, Tamiang. Saya merantau ke Medan, masa dukun AS. Ya, harinya hari Minggu, pas hari Macaseng gigit kuping Hollywood. Nah, saya menikah, punya anak 2, laki 2-duanya. Yang pertama Maulana Muhammad Jamil. Dari Langitan kemarin saya masukkan ke Yaman, terus Sayyid Abu Bakar Al-Adni, alumni sana, ya, dah menikah, dia punya anak 1. Akhirnya saya antar adiknya Habibi Maulana Syarif ke sana juga kepada Syekh Yasir. 5 hari di sana, pas 5 hari nyampe di sana, meninggallah uminya, istri saya. Jadi meninggal tanggal 31 bulan 7 kemarin meninggal. Saya merasa sedih juga. Bagaimana dia di sana belum dapat teman, emaknya di sini meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan saya jodoh. Tanggal 2 kemarin saya menikah. Ini tepat saya juga ini ya. Nah, jadi begitulah. Jadi yang saya bawa ini, ya inilah yang sekarang. Nah, gitu. Jadi saya tinggal di Medan, di Diski, di kilometer 13,5. Ada pesantren kita di sana, Jalan Banten, kecil, nggak lebar. Ya, saya rumah dengan pesantren itu lebih kurang 1.200 meter, begitulah.
Jadi nama saya Syarifuddin, nama anak saya yang pertama Maulana Muhammad Jamil, yang kedua Habibi Maulana Syarif. Dua-duanya ada Maulananya, maka saya disebut Abi Maulana. Kenapa saya memperkenalkan diri? Karena saya sudah jelas Pak, saya ceramah maulid, yang undangnya umat Nabi, ceramah maulid Nabi di 12 Rabiul Awal lahir Nabi. Saya ceramah tentang Nabi, nggak nyambung. Setengah jam saya ceramah tentang Nabi, nggak nyambung. Pahala saya ceramahkan tentang babi, tapi nyambung, semua nyambung. Nggak ada yang nggak nyambung. Saya pun berpikir, ini umat siapa? Gitu. Akhirnya bagaimana? Selesai ceramah, saya pun pulang. Seminggu kemudian ketemu ibu-ibu di Amplas yang dengarkan ceramah saya tentang maulid kemarin. Diceritakan sama kawannya, aku kemarin ketemu sama Ustaz yang mana? Saya lupa memperkenalkan diri. Akhirnya disebutkan lah. Makanya saya takut saya perkenalkan nama saya Abi Maulana Syarifuddin, supaya nanti kalau ketemu nggak kayak ibu yang saya jumpai di Amplas itu. Wallahu a'lam, begitu aja lah ya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, para sesepuh-sesepuh kita yang ada di panggung ini mempunyai doa-doa pamungkas beliau yang insya Allah kita aminkan bersama, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua, amin Allahumma amin. Pada para kiai secara pergantian kami mohon izin tuan-tuan para kiai untuk mendoakan kami-kami yang ada di sini, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin semangat untuk terus syiar, semangat untuk terus zikir, salawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan dimulai oleh orang tua kami yaitu Kiai Nasuhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan dhakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima jarat bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun 'abduka wa rasuluk, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadun 'abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inna nas'aluka salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya muqillal muskilat, Allahumma ya muqillal muskilat, Allahumma ya safiyal amrad, Allahumma ya safiyal amrad, Allahumma ya safiyal amrad,
اللهم يا رب اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك السلامة وعافية علينا خصوصا حاضرين والحاضرات من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وسر الدنيا وسر الآخرة وسر الإنس والجن وسر الشياطين من كل داعي وأمر بحق شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني وببركة شيخنا شيخ عبد الله الراكن الخليل المكسبندي برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طول عمرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الجليل يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. رب بالله ربا وبالاسلام دينا وبالمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله لا اله الا انت انا كنا من الظالمين. اللهم طول امورنا يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم اتم حياتنا اعمالنا يا الله بحسن الخاتمه ولا تهتم حياتنا اعمالنا يا الله بسوء الخاتمه. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا الا قضيته. اللهم انزلنا يا الله من النار اللهم انزلنا يا الله من النار. أعوذ بعزة الله ما قدرته من شر ما أجد وأخزره من فضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله وسلم عليه الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ربي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا يا منان سهل لنا المطلوب يا دائم لسان فارس لنا مقلوب التي دار الله وفيها عباد الله عبدها يا ربي بجاهك يا رسول الله وصب علينا رزق صبة رحمة فأنت رجاء العالمين ومطاغر. يا آمن خائفين آمين ممن نخاف يا آمن خائفين نجنا ممن نخاف يا آمن خائفين سلمنا ممن نخاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-afafa wa zinata rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والصحة والسلامة والهداية على آل هذا الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة في أمورنا سلامة في جسدنا سلامة في بيتنا سلامة في أهلنا سلامة في أزواجنا سلامة في أولادنا سلامة علينا ورحمة تامة مستمرة الدوام على ممل الأيام والأيام بشفاعة سيد الأنام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسهم على ما كانت فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن علينا وصلى الله على سيدنا محمد على الرمل الرفيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا بالحضور إلى بيت العتيق وزيارة قبر أبي بكر الصديق وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم بأس فيهم سلطانا ناصيرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين اللهم انصر إخواننا يا الله مجاهدين في فلسطين وفي كل المكان وفي كل الزمان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Belum saya serahkan ini kepada sebelah saya, jadikan saya membacakan sebuah pantun. Palestina kota yang suci, tempat lahirnya banyak para nabi. Kalau kita mengaku umatnya nabi, wajiblah kita membela negeri ini. Dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, singgah sebentar di Masjidil Aqsa. Inilah peristiwa Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma abdan jahli wa la adar bisyakwa su'il wa syamatatil ahda. Allahumma hasin aqibatana ya Allah bi umran khizzi dunya adabil akhirah. Allahumma balighna Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah li ziyarati haramika hamdaka yusran wa usran ya Allah. Yusran wa usran ya Allah, yusran wa usran syafi abdillah wa sallallahu wa sallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shighara wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqad wa ta'fariju bil qurab wa bil hawaij wa tanalu bil raghaib wa husnul khatim wasdughamu wa karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa tawwil umurana bi nuril iman wa asra' amaluna bi nuril iman wa khulana minka bil haqq ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa an syari'atil haq an syari'atil haq an syari'atil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa lil haqq qudrati wa miqdaril azim. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal barakah wal istiqamah ya salamah ya maulana ya mujib ya hadir ya yahid tawassalna bil habib bi hajatil qarib walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga doa yang kita aminkan bersama yang dibacakan oleh para kiai kita, para habaib, para juriyahnya Rasulullah SAW menjadi asbab dikabulkannya oleh Allah doa-doa kita. Karena pada malam ini bukan saja bertabur barokah, bertabur ilmu, tapi insya Allah bertabur cinta, tumbuh dan kekal rasa cinta kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Di hadapan kita semua ini perwakilan dari Bapak Kapolres Kabupaten Rokan Hilir, dari Bapak Kapolsek,
kemudian orang tua kita Kiai Haji Rahmat Afifi jauh-jauh dari Dumai, ada Al Habib Ahmad Syakir Al Habsyi dari Dumai, kemudian ada Habib Tengku Arifin dari Dumai Nurul Habaib, kemudian ada pimpinan Pondok Pesantren El Firdaus baik dari Cikampak, Labuan Batu Selatan ataupun dari Tanah Merah, kemudian ada juga pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyatus Sidyan Paket B, pimpinan Pondok Pesantren, banyak pimpinan Pondok Pesantren di sini Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, termasuk pejuang-pejuang subuh yang setiap bangun jam 3 malam dari masjid ke masjid sholat subuh berjamaah. Semoga semua kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja di tempat ini, tapi nanti di yaumil mahsyarnya Rasulullah SAW bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di acara-acara selanjutnya mari kita semarakkan dan mari kita syiarkan untuk terus belajar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Hadir juga di antara kita Majelis Simtul Duror Bagan Batu, Gus Gigi Satria, ya, beliau jauh-jauh datang ke sini hanya ingin ikut hul dan maulid dari Keritang, dari Medan, kemudian dari berbagai daerah datang ke tempat ini memberkahi tempat ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mewakili daripada panitia Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dan Hul Syabdul Qadir Jilani, jika ada kekurangan atau apapun itu yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kiranya panitia dimaafkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi. أخلاق